Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang proteksi dan audit SDM. Dan ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama ada menjelaskan pengertian faktor dan menentukan proteksi. Yang kedua menjelaskan sarana perlindungan, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga meningkatkan kualitas kerja dan pertimbangan hukum mengenai proteksi. Yang keempat, norma, manfaat, dan tujuan audit. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Abu, Aisyah, Mas Lestari, dan Nanda. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan faktor yang mempengaruhi proteksi. Definisi proteksi yaitu sistem perlindungan berupa kompensasi yang tidak dalam bentuk imbalan, baik langsung ataupun tidak langsung, yang diterapkan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Nah, proteksi ini dengan memberikan rasa aman baik dari sisi finansial, kesehatan, dan keselamatan fisik bagi pekerja sehingga pekerja dapat beraktivitas dengan tenang dan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan nilai tambah perusahaan. Proteksi atau perlindungan pekerja merupakan suatu keharusan bagi perusahaan yang diwajibkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Oke, selanjutnya bentuk proteksi sumber daya insani, yaitu bagaimana perusahaan memberikan rasa aman dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja, atau yang disingkat dengan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Contoh yang ada di Indonesia yaitu pemberian BPJS Ketenagakerjaan ataupun fasilitas-fasilitas lain yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Misal asuransi atau yang disingkat jam sostek yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi proteksi. Pemberian proteksi di antara masing-masing karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu responsibility atau tanggung jawab. Semakin tinggi jabatan seorang karyawan dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pula tanggung jawab yang diembannya. Semakin tinggi tanggung jawab yang diemban oleh seorang, maka semakin tinggi pula proteksi yang diberikan oleh perusahaan. Jadi sifatnya ini berbanding lurus gitu. Semakin besar tanggung jawab, maka proteksi yang diterima atau proteksi yang diberikan perusahaan kepada karyawan ini maka semakin tinggi pula. Sebagai contoh, seorang manajer memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi daripada dealer yang bertugas di dealing room. Oleh karena itu, tingkat proteksi yang diberikan oleh perusahaan kepada manajer lebih tinggi, misalnya dari kualitas tunjangan kesehatan. Nah, selanjutnya faktor nomor 2 yaitu faktor dari skill atau keahlian. Untuk kelangsungan usaha perusahaan, perusahaan membutuhkan karyawan yang memiliki keahlian khusus. Misalnya untuk bidang informasi, perusahaan membutuhkan tenaga ahli di bidang informasi teknologi yang menguasai teknologi komputer. Keahlian mereka sangat spesifik sehingga untuk mempertahankan agar mereka tetap bekerja di perusahaan tersebut, perusahaan menerapkan program proteksi yang layak, bahkan lebih. Program proteksi yang diterapkan pada pekerja yang memiliki keahlian khusus akan lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang tidak memiliki keahlian khusus. Contohnya yaitu pekerja dalam bidang administrasi. Oke. Faktor nomor 3 yaitu mental effort atau kerja otak. Karyawan yang lebih mengandalkan kemampuan kerja otak atau mental, misalnya analis, programmer, marketer, dan akuntan. Kelas pekerja seperti ini sering disebut dengan white collar. Kelas pekerja ini biasanya memperoleh tingkat proteksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas pekerja yang lebih mengandalkan kekuatan fisik atau blue collar. Selanjutnya faktor nomor 4 yaitu physical effort atau kemampuan fisik. Karyawan yang lebih mengandalkan kekuatan fisik, blue collar, misalnya satuan pengaman atau satpam, petugas kebersihan atau pekerja bangunan, biasanya proteksi yang diberikan oleh perusahaan kepada mereka lebih difokuskan dalam bentuk perlindungan atau keselamatan kerja. Nah, selanjutnya faktor nomor 5 yaitu work condition atau kondisi kerja. Kondisi kerja yang diharapkan oleh pekerja untuk satu bidang industri seringkali berbeda. Sebagai contoh, kondisi kerja bagi pekerja di bidang perminyakan yang bekerja di lepas pantai akan berbeda dengan kondisi kerja di darat. Semakin berat kondisi kerja yang dihadapi oleh pekerja,
maka semakin tinggi program proteksi yang diterapkan. Dan ini sudah jelas karena tingkat risiko yang diterima pun berbeda antara pekerja yang bekerja di lepas pantai dibandingkan dengan yang di darat, seperti itu. Selanjutnya, faktor terakhir yang mempengaruhi proteksi yaitu government rule atau peraturan pemerintah. Pemerintah sebagai regulator biasanya membuat peraturan yang mengharuskan pengusaha atau perusahaan untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja. Sebagai contoh, pemerintah mengharuskan perusahaan memberikan perlindungan bagi pekerja melalui jaminan asuransi tenaga kerja atau yang dikenal dengan jam sostek. Melalui jaminan asuransi tersebut, pekerja yang di PHK, pekerja yang mengalami kecelakaan selama bekerja, atau yang sakit akan memperoleh santunan yang layak dari pihak asuransi. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan perusahaan untuk memberikan hak cuti bagi penyegaran fisik dan mental pekerja. Selanjutnya, sarana perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, jenis santunan sebagai sarana proteksi itu ada 6. Yang pertama, pemberian imbalan tidak langsung. Yang kedua, pemberian jaminan asuransi. Yang ketiga, pemberian jaminan keamanan karyawan. Yang keempat, pemberian tunjangan berupa istirahat kerja. Yang kelima, pemberian tunjangan berupa pengaturan kerja. Yang keenam, pemberian santunan lainnya. Yang pertama, pemberian imbalan tak langsung. Imbalan yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan seperti jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan santunan. Oke, tujuannya pemberian imbalan tidak langsung adalah untuk pencapaian tujuan sosial atau masyarakat, pencapaian tujuan perusahaan, mengurangi kecemasan karyawan, mengurangi terjadinya pemogokan karyawan, memuaskan tujuan pekerja, lalu membantu proses perekrutan tenaga kerja, lalu mengurangi perputaran karyawan, dan meminimalkan biaya lembur. Lalu yang kedua ada pemberian jaminan asuransi. Jenis-jenisnya, yang pertama ada asuransi kesehatan, yaitu merupakan asuransi yang memberikan perlindungan kepada karyawan apabila karyawan mengalami masalah kesehatan yang harus memperoleh penanganan medis seperti dokter maupun rumah sakit. Antara lain asuransi medis, asuransi yang jatuh, asuransi penglihatan, gigi, dan kesehatan mental. Yang kedua ada asuransi jiwa, asuransi yang akan dapat memberikan rasa aman bagi pekerja dalam bentuk proteksi polis kepada keluarga karyawan apabila terjadi kecelakaan kerja yang dapat menghilangkan nyawa karyawan atau karyawan mengalami cacat permanen sehingga tidak dapat bekerja secara permanen. Lalu ada asuransi karena ketidakmampuan fisik atau mental, yaitu karyawan perusahaan memberlakukan kebijakan pemberian santunan untuk jangka waktu tertentu, misalnya antara 6-12 bulan karyawan mendapat gaji. Dan ada jaminan asuransi lain. Yang ketiga ada jaminan keamanan karyawan, yaitu jaminan terhadap pendapatan atas pekerjaan atau kehilangan pekerjaan baik karena PHK atau sebab lain. Lalu ada jaminan pensiun. Pensiun merupakan salah satu program perusahaan dalam rangka memberikan jaminan keamanan bagi karyawan yang sudah tidak produktif. Lalu yang keempat adalah istirahat selama jam kerja, yaitu seperti cuti sakit, cuti dan hiburan, bebas dari kehadiran, dan asuransi pengangguran. Yang kelima, tunjangan berupa pengaturan kerja, yaitu waktu kerja yang lebih pendek, fleksibilitas waktu, pembagian kerja. Lalu yang keenam ada pemberian santunan kepada karyawan, yaitu santunan pendidikan, santunan keuangan, santunan sosial, pengasuhan anak, perawatan lansia, bantuan relokasi dan perumahan. Lalu keamanan dan kesehatan karyawan, dasar dan peraturan pemerintah penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Kecelakaan di tempat kerja sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia. Untuk menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja dalam keadaan aman, yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
Lalu ada perlindungan. Yang pertama yang berhubungan dengan masalah keuangan, yang kedua perlindungan yang berhubungan dengan keamanan fisik karyawan. Lalu yang kedua pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja menunjuk kepada kondisi-kondisi fisiologis, fisikal, dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Tujuan dan sasarannya menciptakan suatu sistem kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen tenaga kerja, kondisi lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi meningkatkan kualitas kerja. Nah, di sini ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu memantau kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, di sini perusahaan harus mempunyai catatan mengenai kasus-kasus yang terjadi pada perusahaan tersebut. Nah, setelah mencatat, maka apa saja sih yang harus perusahaan itu perhatikan? Yang pertama yaitu tingkat insiden. Yang dimaksud tingkat insiden di sini adalah suatu data yang menggambarkan berapa banyak insiden yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun. Lalu selain tingkat insiden ada juga tingkat frekuensi. Tingkat frekuensi di sini adalah data yang mencerminkan berapa banyak insiden yang terjadi setiap 1 juta jam. Nah, jika tadi tingkat insidennya itu setiap 1 tahun, maka untuk tingkat frekuensi adalah setiap 1 juta jam. Lalu selanjutnya kita akan apa lagi yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu mengenai tingkat kegawatan. Dari setiap insiden itu mempunyai tingkat kegawatan yang berbeda-beda. Indikator kegawatan dalam perusahaan yaitu apabila insiden tersebut sudah berdampak dalam hal pengurangan jam kerja karyawan. Selanjutnya yaitu mengendalikan kecelakaan. Jadi ketika sudah terjadi insiden, maka langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah merancang lagi lingkungan kerja bagaimana agar insiden tersebut tidak terjadi kembali. Lalu selanjutnya ada yang dinamakan dengan ergonomis. Ergonomis di sini adalah membuat pekerjaan menjadi lebih nyaman dan tidak membosankan. Jadi ini termasuk salah satu strategi supaya insiden itu tidak terjadi. Lalu selanjutnya yaitu divisi keselamatan kerja. Jadi pada perusahaan itu harus mempunyai divisi keselamatan kerja yang fokus terhadap keselamatan kerja karyawan. Lalu hal yang harus diperhatikan lagi adalah perubahan tingkah laku. Ketika kita sudah mengetahui insiden yang terjadi dan dianalisis apa penyebab dari insiden-insiden tersebut, maka yang harus dilakukan adalah evaluasi apa saja yang telah keliru dilakukan dan kemudian selanjutnya tidak boleh dilakukan kembali. Lalu yang harus diperhatikan selanjutnya adalah penyimpanan catatan. Catatan yang sudah dianalisis dan didata itu harus disimpan sebagai arsip perusahaan sebagai informasi jika kemudian sewaktu-waktu diperlukan. Lalu selanjutnya adalah memantau kontak langsung. Jadi ketika setelah terjadi insiden, perusahaan itu harus membebaskan lingkungan kerja dari segala hal yang dapat memicu insiden itu terjadi kembali. Lalu yang terakhir adalah penyaringan genetik. Ini langkah strategis yang dilakukan apabila langkah ekstrim maksud saya yang dilakukan apabila insiden tersebut rawan untuk terjadi kembali. Lalu strategi setelah memantau tingkat kesehatan dan keselamatan kerja, strategi yang kedua yaitu mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Nah, sebenarnya dalam hal mengendalikan stres dan kelelahan kerja ini, perusahaan mempunyai peran yang penting dalam hal memanajemen waktu. Jadi, ketika waktu sudah dimanajemen oleh perusahaan dengan baik, maka pengendalian stres dan kelelahan kerja dapat diatasi dengan mudah. Misalnya, perusahaan membagi setiap hari karyawan bekerja berapa jam
dan untuk istirahat juga ditentukan, dan untuk misalnya ada program-program seperti program yang dapat meningkatkan kebugaran dan juga menghilangkan kebosanan karyawan. Nah, ada langkah-langkah dalam mengendalikan stres dan kelelahan kerja, yaitu meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi kita harus memprediksi di masa mendatang itu akan terjadi seperti apa. Nah, setelah diprediksi, maka kita harus mengantisipasi. Untuk tidak terjadi hal tersebut, maka kita harus menciptakan hal-hal untuk mencegah insiden itu terjadi kembali. Lalu langkah yang kedua yaitu strategi manajemen stres. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam hal manajemen stres ini yang paling utama untuk dilakukan adalah manajemen waktu. Oke. Lalu setelah ada memantau tingkat kesehatan dan keselamatan kerja, lalu ada mengendalikan sistem dan kelelahan kerja. Yang ketiga adalah mengembangkan kebijakan kesehatan kerja, di mana di sini perusahaan itu harus proaktif dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di dalam perusahaan dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu strategi yang keempat yaitu menciptakan program kebugaran. Seperti yang sudah kita singgung tadi, perusahaan harus mempunyai program-program kebugaran untuk menghilangkan kejenuhan karyawan dalam bekerja dan juga menghilangkan stres serta menghilangkan kebosanan. Hal ini perusahaan harus mempunyai prinsip menjaga kesehatan karyawan lebih baik daripada mengobati kesehatan tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pertimbangan hukum proteksi. Jadi yang dimaksud dengan pertimbangan hukum proteksi di sini adalah kategori-kategori kerangka kerja hukum bagi keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah Occupation Safety and Health Administration, di mana di sini perusahaan harus memeriksakan keselamatan kerja dan juga kesehatan kerja karyawan. Yang kedua adalah program-program kompensasi kerja. Jadi perusahaan harus memberikan kompensasi berupa bantuan keuangan atau bantuan finansial bagi karyawannya yang terdampak dari insiden atau kejadian kecelakaan yang terjadi pada lingkungan kerja. Lalu selanjutnya ada Common Law Doctrine of Torts, di mana di sini adalah keputusan dari pengadilan. Ketika insiden itu ditindaklanjuti, pengadilan harus memutuskan kasus ini terjadi akibat ulahnya sendiri atau akibat ulah orang lain. Lalu yang terakhir adalah inisiatif lokal. Jadi perusahaan juga harus memperhatikan inisiatif lokal untuk sebagai referensi untuk pertimbangan hukum di perusahaan. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan itu sangat penting, karena di sini berhubungan dengan meningkatkan kualitas kerja. Jika kesehatan dan keselamatan pekerja itu terancam, maka kualitas kerjanya juga dipastikan tidak akan meningkat. Seperti itu. Terima kasih. Baik, dari sini saya akan menjelaskan tentang audit SDM. Audit SDM adalah pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam divisi departemen perusahaan, dalam arti mengevaluasi kegiatan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan untuk menitik beratkan pada perbaikan dan peningkatan. Manfaat dari audit SDM. Manfaat dari audit SDM ini antara lain: 1. Mengidentifikasikan kontribusi dari departemen SDM. 2. Meningkatkan citra profesionalisme terhadap departemen SDM. 3. Mendorong tanggung jawab dan profesionalisme terhadap karyawan departemen SDM. 4. Memperjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab departemen SDM. 5. Mendorong terjadinya keragaman kebijakan dalam praktik SDM. 6. Menemukan masalah-masalah kritis dalam departemen SDM. 7. Memastikan ketaatan terhadap hukum peraturan dalam praktik SDM. 8. Menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM. 9. Meningkatkan keinginan untuk berubah dalam bidang SDM. 10. Memberikan evaluasi yang cermat terhadap departemen SDM. Tujuan audit SDM. Ada beberapa hal yang ingin dicapaikan audit SDM, diantaranya: 1. Menilai efektivitas. Maksudnya di sini adalah
menilai apakah program atau aktivitas berjalan sesuai dengan efektif dan efisien. 2. Memastikan ketaatan berbagai program aktivitas terhadap ketentuan hukum dan peraturan. 3. Mengidentifikasikan berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM. 4. Merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomis efisien dan efektif. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan bicara atau salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.